Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Kori Oi. Jadi hari ini gua akan melakukan perjalanan singkat Jakarta Guci. Ini liburan yang tertunda sebenarnya nih. Jadi menjelang masuk liburan sekolah 12 Juli gue baru sempet liburan anak. Jaraknya lumayan jauh sebenarnya gitu ya, tapi waktu tempuhnya lumayan singkat. Oke, jadi 1 jam kita udah keluar MBZ. Kalau dari map sih sekitar 3-4 jam lagi ya, jadi kita sampai tol Adiwerna. Tidak sampai 1,5 jam kita berkendara, akhirnya kami tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Lepas dari gerbang tol Cikampek Utama, kami langsung geber kendaraan menuju KM 102 untuk istirahat sejenak dan juga sholat subuh. 102 rest area, kita mau ngeres dulu di sini. Sekarang jam berapa nih? Jam 5:30 lewat 5 menit. Lewat 7 menit, jadi masih pas banget ya. Oke, kita ngeres di sini mungkin sekitar 30 menit kita ngeres di sini. Ya, sebelah sini aja kali ya. Ya. Ternyata KM 102 kalau jam segini sepi guys. Lihat tuh guys, sepi. Oh, kita yang deket-deket ini aja ya, toilet. Ini ada Alpha Express. Ini aja. Berhubung mata sudah mulai ngantuk, di sini gue juga nyempetin untuk ngopi dan juga nyemil-nyemil sedikit untuk ganjel perut sampai dengan wilayah Tegal. Lepas 1 jam beristirahat, kita langsung lanjutin perjalanan. Namun sebelumnya gue fullin BBM gue dulu supaya bisa langsung bablas sampai wilayah Guci. Sangin dulu lah. Oke, kita 6:29. Kita lanjutin perjalanan. Setelah 1 jam istirahat tadi ya, ngopi, rada molor juga sih. Harusnya tadi target cuma setengah jam ya, namanya juga jalan santai. Oke, kita gas lagi, gas. Belum lama kita melanjutkan perjalanan dari KM 102, ada kejadian yang cukup bikin kaget nih. Kita persis banget di samping truk yang bannya pecah. Oke, jadi nanti di Dieng kita akan di Dieng lagi. Kita di mana? Di Guci. Kita nanti coba akan review sedikit tentang objek wisata yang ada di sana, dan kemudian juga kita coba review sedikit tentang penginapan kita. Jadi kita nginep di Gulala, Gulala apa gitu namanya ya, lupa. Apa? Hah? Awas lu. Azana. Ya, ntar kita review di sana. Kayak apa hotelnya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen ke Guci. Guci menurut gua itu adalah salah satu tempat wisata legend di Jawa Tengah. Terakhir kali gua ke Guci itu di tahun 2013. Dulu pas musim lebaran gitu ya. Itu wah gila rame banget sih. Itu luar biasa, dan ini kali kedua gua kembali ke Guci. Di Guci kok Dieng mulu sih ya.
kita lihat Guci itu gua rasa gitu ya, jadi tempat wisata yang pas banget kalau kita punya konsep liburannya itu staycation. Jadi kita bisa berlama-lama di hotel dan juga nikmatin suasana yang ada di Guci. Karena sepengetahuan gue, Guci itu tempat wisatanya nggak terlalu banyak dan ya nggak jauh-jauh lah. padi menguning. Sejauh ini Pantura Cipali minim perbaikan jalan. Jadi sepanjang dari Jakarta sampai dengan KM 121 gue belum melihat ada perbaikan jalan. Ya, sekarang kita udah sampai di daerah Pejagan. Jam berapa nih kita sampai di Pejagan? Jam 7.46. Seharusnya nggak jauh lagi kita akan keluar tol Adiwerna Tegal. Pejagan seperti biasa masih belum berubah kontur jalan tolnya ya. Banyak bumpinya gitu. Kalau kita lihat makanya truk-truk banyak pada main di jalur kanan, karena jalur kanan relatif lebih halus ketimbang kiri. Oke, cerah banget hari ini. Nah, anak kita lagi tidur. Nanti mungkin kita sarapan di mana nih, Mah? Cirebon ya udah lewat lah. Sekarang udah jam 8.12. Kemungkinan kita keluar sekitar 8:30. Nanti mungkin di sana kita ngeres dulu sebentar, cari-cari pom bensin, baru lanjutin perjalanan menuju Guci. Harusnya dari keluar tol itu kalau lihat dari map sih udah nggak jauh ya, mungkin sekitar 1 jam. Oke, nanti buat teman-teman yang mau ke Guci, teman-teman bisa lewat jalur ini juga di KM 279 212.000. Nggak sampai 8:30 kita udah keluar tol Adiwerna di KM 279. Nah, di sini gua mutusin untuk sarapan dulu di alun-alun Selawi. Nggak tahu ya, ini alun-alun atau apa ya. Yang jelas ada Masjid Agung Selawi gitu. Kacang panjang, tempe di Ciopor, masih gula. Ya, tadi kita udah sarapan di Masjid Agung Selawi yang Tugu Teh Poci. Lumayan tuh. Tadi makan lumayan enak, masakan rumah. Ada opor ayam sama nasi bogana. Total 36.000. Udah sama kerupuknya gratis lagi. Lumayan buat isi perut sampai di Guci Forest nanti. Jadi kalau dari map Guci Forest ini sekitar 1 jam lagi kita sampai. Kalau jarak tempuh berapa ya? Sebentar. Jarak tempuh tuh kurang lebih sekitar 29 km. 29 km dengan waktu tempuh sekitar 56 menit. Jalanan dari keluar tol Adiwerna ke arah Guci itu sejauh ini ya masih kayak lingkungan perkotaan khas Jawa Tengah. Kalau kita lihat trotoar yang cukup ramah sama pejalan kaki, kemudian beca-beca, UMKM, spesial sarapan. Dan kalau kita lihat ruko-rukonya khas banget ya kalau udah masuk wilayah Jawa Tengah ya. Ruko-ruko pinggir jalan tuh bentuknya khas banget. Itu sekitaran Pantura nih, Pekalongan, Tegal ya. Itu model-model rukonya nih seperti ini nih. Kalau teman-teman suka perhatiin nggak?
Sekitar setengah jam keluar tol Adiwerna, kita akhirnya mulai masuk nih ke wilayah pedesaannya nih atau jalan menuju Guci. Nah di sini kalau kita lihat lalu lintasnya masih lumayan padat ya. Nggak tahu nih apa karena masih pagi banget, jadi masih banyak banget warga lokal yang warawiri pakai motor dan juga banyak kendaraan-kendaraan yang keluar masuk gitu. Masuk wilayah Guci ya, cuman ya kita harus sabar nih sama warga lokal yang kayak begitu. Moga Pemalang Kowe Guci ya kan, lembah rembulan. Nah ini kita lurus, oke kita lurus naik ke atas. Go deh. Nah dari sini udah bener-bener nggak jauh lagi nih kita sampai di objek wisata Guci. Kalau kita lihat medan di sini tuh cukup aman ya kalau menurut gue, dan bisa dibilang kalau untuk tanjakannya itu mirip-mirip di Ciwidey lah kalau di Bandung ya. Nggak terlalu terjal, masih aman, jalan cukup bagus gitu, jadi oke lah. Kita udah di daerah pegunungan. Tanjakannya juga nggak terlalu terjal, tanjakannya cukup baik, nggak yang terlalu ekstrim. Semua mobil bisa lah lewat sini. Nah akhirnya setelah sekitar 1 jam, mungkin 1 jam setengah, kita akhirnya sampai nih di gerbang retribusi Guci. Jadi untuk retribusinya ini dewasa 20.000 dan kemudian anak-anak itu gratis. Jadi oke lah ya, dengan biaya segitu kita udah bisa keluar masuk wilayah Guci dengan bebas dan dapetin suasana alam yang cukup asoy gitu ya. Jadi plong banget gitu, nggak terlalu banyak blocking. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan kita itu benar-benar lembah, dan juga dari kejauhan itu kelihatan banget tuh gunung Selamet gitu. Jadi wisata yang terkenal di Guci itu adalah wisata air panasnya ya teman-teman. Jadi ini air panas, benar-benar air panas alami yang keluar dari gunung Selamet mungkin ya. Yang paling terkenal banget itu adalah Pancuran 13 dan juga Guci Forest. Nah di sini gue sempetin untuk main ke Guci Forest. Lumayan lah ya lihat yang hijau-hijau selepas perjalanan kita dari Jakarta. Guci Forest ya Pak? Ya, Guci Forest. Guci Forest ini cukup menarik ya, karena dia itu ada bangunan-bangunan yang mirip candi gitu. Di dalamnya juga ada pemandian air panas atau kolam renang air panas. Tapi gue di sini milih nggak mandi sih atau nggak berenang. Gue lebih milih ngopi dan juga nemenin anak gue untuk naik kuda gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau berenang, ini bisa kok, kita lihat. Seru gak? Hah? Adalah. Wow.
Sekitar jam 12 gue mutusin untuk menuju hotel nih. Namun sayangnya karena belum bisa check in, gue di sini mutusin untuk makan siang dulu deh. Jadi di hotel sini ini tuh ada restonya dan rasanya tuh menurut gue oke banget. Gue mesen rawon, dimana rasanya itu rawonnya itu bener-bener ajib sih. Di Gulala ini gue mesen kamar hotel yang tipe villa. Jadi di sini ala-ala villa gitu. Nah, ini lumayan banget nih, oke juga sih kalau menurut gue ya. Untuk 12 betul. Landscape-nya itu lumayan tertata rapi ya. Kemudian kolam renang di sini juga udah air panas, dan kalau malam yang menarik nih ya, itu airnya itu dikuras, keren sih. Jadi kebersihan itu benar-benar kejaga gitu. A12. Assalamualaikum dulu. Tuh. Setelah gue masuk lah, udah kayak di rumah aja. Ini nggak dibawa masuk gimana? Di hari Minggunya di sini pagi-pagi gue sempet nerbangin drone, dan kalau kita lihat pemandangannya oke lah ya. Namun sayangnya nih kabut-kabut tipis itu masih nutupin Gunung Selamet nih, jadi kita nggak bisa dapat view Gunung Selamet yang lepas. Gue juga sempetin berenang dan sarapan pastinya. Sampai tepat pukul 11.30 mungkin ya, gue mutusin untuk check out dan balik ke Jakarta. Di sini gue sempetin untuk beli oleh-oleh dan juga makan sate muda khas Tegal. Gue kebetulan untuk sate mudanya gue pilih cempek lemu gitu di menjelang pintu tol Adiwerna. Sampai akhirnya kita pun tiba di Jakarta itu sekitar pukul 8 malam gitu. Kenapa sih jarak tempuh atau waktu tempuh ya menurut gue ya, waktu tempuh antara berangkat dan pulang itu jauh lebih lama pulang? Karena ya seperti biasa, sore hari, malam hari itu kita pasti akan berbarengan dengan basis Bandung. Jadi kita akan mendapatkan suasana Cikampek yang padat gitu. Dan demikianlah perjalanan gua ke Guci. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum.